kita, oleh kita, untuk kita. Mari bersama berkarya dalam intelektual. Dari kita, oleh kita, untuk kita, mencapai citra dan cita dalam berkesenian. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju-jua, enjua-jua, yahoo, ahoy, oi di sana. Salam PHB Kulon. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran, Mimbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin. Pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang seni pertunjukan, khususnya teater. Sejarah teater Indonesia itu tidak terlepas dari kaum pelajarnya. Kebanyakan teater Indonesia itu, terutama dalam bentuk-bentuk teater modern, itu diprakarsai oleh kaum muda di perkotaan, terutama di kalangan kampus atau di perguruan tinggi. Banyak tokoh teater nasional memang yang berasal dari kampus, diantaranya adalah W.S. Rendra, Putu Wijaya, Arifin Sinur, Teguh Karya, yang rata mereka semua mengenyam bangku pendidikan tinggi dan beraktivitas di teater kampus masing-masing. Nah, kemudian perkembangan teater perkotaan ini juga sangat mewarnai belantika teater pada umumnya di dunia, termasuk di Eropa, di Amerika, dan di Asia. Untuk Sumatera Utara, teater kampus ini terbilang sangat marah pada zamannya. Apakah marah atau langka, kita nanti akan melihat. Dari sekian banyak aktivis teater kampus itu, diantaranya adalah teater yang berada di perguruan tinggi Universitas Negeri Medan, yaitu teater LKK. Wah, ini. Jadi teater LKK ini merupakan terbilang teater yang sampai sekarang terus eksis, sudah menjadi kita katakan sebagai legenda teater di Sumatera Utara. Nah, bersama kita ada di hadapan kita, wah, ini sejumlah aktivis teater kampus, teater LKK Unimed. Salam teater semuanya. Ya, ini teater LKK ini unik nih, karena lahir dari rahim Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Wah, itu berarti namanya keguruan dan calon-calon tenaga pendidik, nah, calon-calon guru semua itu. Nah, ada di sini ada 3 orang. Nah, ini kenapa kita kali ini mengundang 3 orang sekaligus? Nah, ini mewakili 3 generasi pemirsa. Nah, yang pertama itu adalah Bang Saiful Amri. Ini beliau ini adalah sesepuh. Wah, ada sesepuh, ada bini sepuh, ada sesepuh gitu ya. Perintis teater LKK. Saya mau menyebutnya abang ya, karena mengenal Bang Saiful ini sebelum berada di kampus. Dia terakhir manggil Bang. Kalau sudah masih Kak gitu ya kan.
kalau ketemunya di kampus gitu. Ya, Bang Saiful inilah yang memancing saya juga tergerak di teater kampus dan di LKK di Medan ketika itu. Dan Bang Saiful Amri ini bukan orang bukan orang asing lagi di mimbar umum, karena beliau ini juga pada tahun-tahun 1990 juga menulis di mimbar umum, menulis cerpen khususnya. Wah, ini sejarahnya nanti kita bincang, kita tanyakan sejarah riwayatnya dari sisi kepenulisan sastra kok terjunnya ke teater gitu, kemudian membidani teater LKK. Nah, kemudian di sebelah Ipul adalah, ini dia unik nih, kalau di LKK ini ada struktur kepengurusan. Nah, setiap tahun ada kepengurusannya, yaitu ISTI. Iya. Ya, ISTI. Nah, ISTI ini sekarang ini menjabat ketua teater LKK, ketua BPH. Wah, ini dia. Dan di sebelahnya adalah Zuhair Askar. Ya, ini mewakili anggota ya yang sampai sekarang masih aktif. Nah, baik. Kita bincang-bincang dari pertama dari mana ya? Dari mana kita nih? Dari mana? Dari mana mau kemana? Iya. Dari mungkin gini, dari riwayat lah ya. Ya. Riwayat sejarah lah, sejarah pendirian ya. Karena tahun-tahun itu kan mungkin kita sebut tahun nggak enak lah, tahun 80-an. Tahun 80-an. Bagaimana lah bisa Abang dan kawan-kawan itu memprakarsai lah pendirian teater yang kita sebut LKK. Kemudian LKK itu apa sebetulnya? Kepanjangannya. Silakan Pak. Ya, jadi saya ini bercerita versi yang saya ketahui, Iya. ya. Versi yang saya Ada banyak versi rupanya. alami. Oh iya. Karena namanya sejarah, Iya. itu kan kadang berbeda personal, Iya. berbeda nuansanya, Iya. berbeda pula yang diungkapkan. Oke. Iya. Jadi ya, dari yang saya alami, setahu saya masuk ke IKIP itu tahun 1986. Bahasa ringkasnya Stambul 86. Ya, Istanbul. Waktu saya masuk itu Udah lahir belum? belum lahir ya. Waktu saya masuk tuh belum ada ya. Nah, Belum ada. belum ada. Tapi saya dengar dari Bang Sahril, ya, RM Sahril, Iya, saya. katanya sudah pernah ada kegiatan teater, bukan kelompok teater, Ya. kegiatan teater. Nah, karena di kampus itu ada PHBI, PHB. ya itu UKM kampus dulu, PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Oh. Jadi PHBI ini kan kadang-kadang menampilkan misalnya drama Bilal bin Rabah, kan gitu, drama Abu Jahal dalam rangka, kan gitu ya. Iya. Bisa dalam rangka Maulid Nabi, Islam ya. bisa dalam rangka Isra Mi'raj, macam. Oh. Nah, jadi yang aktif-aktif ini katanya mengelompokkan diri, yang aktif-aktif berkegiatan teater ini kata Bang Sahril mengelompokkan diri dalam kosak masa atau citra gemini. Lagu ini. Saya pun nggak ngerti sampai Belum ada ketika abang apa? iya, saya hanya dengar. Benar ya. Orang yang mana pun nggak tahu saya, tapi Bang Sahril hanya mengabarkan bahwasanya kegiatan teater kita ini bukan yang pertama, tapi sudah ada. Oh, gitu. Nah, sudah ada kegiatannya. Jadi kembali ke saya, ini kan kita Bang Sahril. Iya. Tahun 86 saya masuk, saya belum ada mengikuti kegiatan apa-apa. Baru semester 6. Kalau semester ganjil itu kan kira-kira bulan Juni. Berarti semester genap kalau saya prediksi kan berarti tahun 87. Nah, tahun 87 itu ada semacam pengumuman, kami direkrut, diinformasikan bahwasanya diadakan kegiatan ekstrakurikuler gratis dalam bentuk teater. Nah, yang membimbing, yang melatih, mengarahkan itu sepenuhnya RM Sahril, Bang Sahril. Dia waktu itu Stambul 84, jadi kakak kelas saya.
Jadi kalau di teater ini saya itu merasa soko gurunya itu Iya. Saril. Saril. Nah, tapi nanti dari segi keorganisasian lain lagi ceritanya kan. Nah, jadi dibimbinglah kami, dibimbing rekrut anggota tahun 87. Di kelas saya itu saya, Mas Tarmuham, Panu Sunan Siregar, Herman Utapea. Ini rajin latihan. Ketua yang pertama sekarang Ikhwan ya, itu belum masuk IKIP, Iya. termasuk Suyadisan belum. Jadi wah perasaan ini teater kaki kita punya nih, gitu ya. Paling getol lah ini kan, latihan teater kita punya. Latihanlah kami getol. Sampai sebelum teater LKG IKIP dibentuk, kami sudah pernah mentaskan Oh, di lapangan dalam IKIP baru. stadion. Iya, namanya IKIP baru dulu. Baru ya? Sekarang Unimed. Oh, Kami bilangnya dulu IKIP baru. baru ya. Nah, kalau nggak salah judul naskahnya Yang Tak Akan Mati. Yang tak akan mati. Iya. Di lapangan baru tuh ya. Iya, di panggung darurat gitu kan. Saya berperan sebagai anak urakan. Tokoh utamanya perempuan itu Kak Erni Siagian. Iya. Kita panggil Erni Siagian, nama aslinya kalau nggak salah Sahni Berti Siagian. Nah, itulah berjalan terus dan akhirnya karena Bang Sarli ini kan orang TV. Zaman itu tahun 80 Iya, mesti masuk terima TV. dona ya. Masuk TV macam artis loh. Iya. Iya. TV Masa Bang Sarli TV. itu di Medan. Nah, jadi karena Bang Sarli itu ngejob juga di TVRI. Iya. Acaranya program Kami Bantu Anda. Sibuk dia. Maka kadang-kadang dalam sesi acara tertentu saya minta, ini naskah, ya, carikan pemainnya, ya, latih, iya, kan itu. Nah, setelah itu nanti GN-nya saya harus tengok. Iya. Dia sibuk, mungkin kalau nggak salah mau menyelesaikan skripsi. Saya buat muridnya, kau tengok umurnya. Kalau masih layak siswamu, ambil siswamu. Kalau layaknya dari teater LKK, ambil. Nah, Jadi waktu itu sekaligus ini, saya kan ngajar di swasta di Nurul Islam. Islam ya. Saya ajak lah murid saya sekalian. Nah, saya juga kadang-kadang anggota teater. Ya, maka zaman nggak enak itu sekolah Nurul Islam, anaknya udah masuk TV. Wah, dia waktu itu, anaknya udah masuk TV. Nah, jadi rasalah bahwasanya teater ini membuat kita diperhitungkan. Nah, dari situ mau cerita apa lagi lupa. Kayak di Lamancing apa yang mau kalau di Padang ingat gitu ya. Nah, itu kan tadi awal-awal ya, awal pendiriannya gitu ya, sehingga terjadilah namanya teater LKK. Nah, persisnya tanggal berapa dan apa itu LKK? Oh iya, Kenapa ini jadinya namanya LKK gitu? kalau dari Padang ingat. Itu tadi kan tahunnya ya, Iya. tahun 86 belum ada teater. 87 Sudah mulai ada kegiatan. Ah, Belum lahir tuh Belum LKK. lahir, Belum. Nah, jadi saya itu kan kalau dasar saya kenal teater itu Patria. Oh iya. Iya. Saya nimbrung di Patria, dikasih peran. Iya. Kalau nggak salah waktu itu ada pementasan drama Bisul karya Freddy Kastam, ya kan? Iya. Freddy Kastam mata. Ikhwan ketua yang sekarang Iya. di Patria, Suyadisan di Patria, Herman di Patria. Kumpul lah. Iya, panusunan yang murni itu.
di IKIP kalau nggak salah. Nah, Mas Tarmuham pun nggak ke Patria kalau nggak salah. Saya Budin Lubis ke Patria juga. Iya gitu kan. Nah, jadi habis penggarapan naskah bisul-bisul. Iya. Karena naskah bisul-bisul ini kan digarap setahun lebih panjang, naskah kolosal. Jadi habis penggarapan naskah bisul-bisul ini kami di Jamura ke Bukit Lawang. Disitulah bagus, ada ide bagus. Ide bagusnya dari Herman Mudapea. Kita ini sekarang siapa? Kata Herman. Ya kita ini manusia biasa. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kita ini kan kemarin dalam rangka teater, ya. Tahu teater apa? IKIP, mana ada teater di IKIP? Itu kita kan kegiatan biasa aja, kata Herman. Nah, jadi kawan, aku nggak tahu. Cuman aku dibagi Patria, jadi kau lumayan lah kalau kau punya teater full, teater Patria, kata Herman. Ya, karena saya kan Patria anggota. Kalau aku latihan di IKIP, main di Patria. Jadi kita teater apa? Ya pula ya, makanya. Jadi kita nggak bisa gini-gini aja. Nah, kita harus membentuk teater kampus. Kata Herman ini, loh, tapi kita udah teater, bukan kau nggak ngerti gitu. Kita ini belum teater, kita ini mengisi kegiatan dalam bentuk teater. Belum terlembaga. Yang membimbing Bang Salim, belum UKM. Apa itu UKM? Unit kegiatan mahasiswa. Wah, cerdas sekali kawanku ini Herman. Cerdas sekali Herman ini. Memang wawasan keorganisasiannya kan gitu. Malah saya bantah dulu. Teater tuh kelompok seni, nggak perlu organisasi-organisasi nggak bisa. Nah, begitulah terjadi perdebatan saya, Mas Tarmuham, Fanu Sunan Siregar, Herman Mudapea. Iwan belum lahir, Suyadi belum lulus IKIP. Kan gitu. Masih sekolah? Hah? Masih sekolah? Suyadi masih sekolah. Iwan udah tamat SMA tapi belum lulus masih IKIP. Nah, udah jadi perdebatan. Akhirnya kami oke kan. Jadi macam mana ceritanya? Kita nuntut kegiatan kita udah banyak loh, latihan kita udah ada. Kita minta disahkan agar teater ini jadi teater, jadi UKM. Nah, itulah terusnya. Potong kompas ceritanya nih. Udah oke sama-sama seidi. Udah berjalan waktu. Belum diokekan. Asal Herman naik ke atas, teater itu hasilnya apa? Itulah kata pihak atas. Kenapa? Kita punya seni ini kan sebagai komoditas kampus. Teater bisa jualan apa? Ya, bisa. Kalau musik, seni suara, kita audit penyanyi, penyanyinya dapat uang, kampus dapat nama, praktis tuh. Teater seni apa yang mau dijual? Coba kalian buat dulu lah, apa yang bisa dijual di teater ini? Ketika itu di kampus memang ada yang musik ya? Wow, waktu itu KLA Project, saya sering nimbrung, senang sekali. Memang ngetop, musik, seni rupa, buat ornamen tunggal panaluan, menghasilkan sesuatu. Menghasilkan teater. nih. Jadi itulah tantangan Pak Cipta. Iya. Mau juga ya. Teater. Saya bukan mematahkan semangat kalian, tapi tunjukkan dulu teater ini menghasilkan apa. Pak Cipta itu siapa? Cipta Huta Barat, Ya. dulu PR3. Pembantu rektor 3. Iya, pembantu rektor 3. IKIP ya. Ya, dia orangnya senang seni saya lihat, tapi nantangnya itu enak ya. Maka berkali-kali Herman itu naik ke atas mengusulkan UKM, tetap Naik ke atas itu maksudnya menghadap PR3 ke biro rektor. rektor. Belum digabungkan sampai akhirnya. Nah ini dia. Iwan lulus tahun 88. iya. Nah, tahun 88 Iwannya lulus. Iya. Teater belum juga lulus. Berarti sekitar Agustus.
macam mana LPKS ini beralih ke Iwan. Ah, Alasannya dia yang paling muda di antara kami. iya. Wan, sekarang kita mau bentuk kelompok teater. Oh, Pak Cipta nanya satu, siapa ketuanya? Jadi, kau lah, menurut saya. Umurku di sini udah tinggal berapa tahun lagi. Nah, jadi siapa? Kau kan paling muda. Itulah usulan Pak Lusunan, saya Amri, Mas Tamuha. Beda dengan Herman. Nah, Herman gimana? Ya, aku udah berjuang, kalian tinggal dukung aja kenapa? Tapi gitulah ada perbedaan. Perbedaan itu berpihakan, saya akui ya. Entah kenapa kami berpihak sama Iwan. Akhirnya ini hari Iwan naik, besok Lusunan naik. Nah, dan kenapa Iwan digabungkan? Akhirnya Iwan bilang gini, ini cerita Iwan sama saya. Kalau Bapak perlu anggota, saya akan rekrut anggota yang banyak. Berapa banyak Bapak mau anggota? Saya sanggup. Apa sih baru dia? Iya. Tapi Iwan yakin Ada kan atasannya ya? ada LPK di belakangnya. Bapak mau berapa anggota? Nah, kalau Bapak mau bukti karya, Iya. kami berkarya. Lapor ya Pak kami. Ayo, alhamdulillah anggotanya banyak. Banyak ya tadi. Banyak. Tahun 88. Itulah menjelang Tahun tahun. pertama itulah. Kemudian karena anggota udah banyak, buktikan produksi dia. Iya. Saya mau produksi, bukti. Maka kami menggarap semangat mengapa. Semangat mengapa? Ya, tahunya lupa. Hmm. Itu semangat mengapa lah produksi besar pertama teater LKK setelah dibentuk kepengurusan. Iya. Ingat, kepengurusan dibentuk, biaya belum dikasih. Betul, ya. Nggak apa-apa Pak, kata Iwan. Kami yang penting ada. Iya. Uang kami bisa cari loh Pak. Keren. Kegiatan kami bisa berkarya. Oh, maka kami dana patungan, dana mandiri mau menunjukkan bahwa teater itu eksis. Ini mungkin yang menjadi embrio sarang khas kakak. Iya, pas. Dekok. Iya, dekoko. Dari kita Dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu ya. Iya. Iya, dekoko. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Ajus demokrasi. Dari iuran. Dari iuran, ya. Ya, tetean Iya. masing-masing gitu. Iurannya sukarela. Sukarela. Ini hari kita nggak ada nggak ada beras untuk makan. Nah, aku sekian ada. Ya, jadi nyumbang semua ya. Sumbang semua. Pementasan juga jadi nyumbang semua ya. Kalau Belum ada pementasan dana dari kampus ya? Belum ada. orang lain dapat duit, Nah, awak keluar duit, udah capek latihan keluar duit lagi tapi nggak apa-apa. inilah pemirsa, ini unik teater kampus dulu. Ini yang kata Bang Ipul ini untuk menghempang, untuk menghalau mungkin teater kampus itu sebagai teater dalam rangka. Untuk menghalau dalam rangka itu sehingga mereka ini berinisiatif untuk mendirikan teater secara kelembagaan. Nah kebetulan tahun 1988 itu memang pertama sekali didirikan ya, lembaga kesenian dan keterampilan. Ketika itu memang ada beberapa cabang seni gitu ya. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater lah yang berfungsi. Jadi masuklah LKK teater masuk ke sana sebagai kelembagaan. Ketua pertama tadi adalah Ikhwan. Ikhwan LPKS, bagi dari LPKS juga ujungnya. Ya kan? Nah, dalam usianya sekarang berarti kalau tahun 88 berdiri tahun 88 ya, itu kan sesuai dengan SK ya, SK LKK itu tanggal 18 Desember 1988. Berarti sekarang usianya berapa tahun? 34 ya, jalan 35 ya? Iya. Dan 35 tahun berarti ini bergenerasi terus. Iya. Alhamdulillah. Ya kan, benar. Setiap hari, setiap tahun ini ada saja. Nah sekarang Isti generasi keberapa di LKK? Generasi ke-31. Ke-31 ya, tahun berapa maksudnya? Tahun 2019 kan. 2019. Asia tahun berapa maksudnya? 2020. Generasi keberapa? 32. 31, 32. Iya. Wah, nah ini cucu. Nah sekarang setelah mendengar ya kan kisah bagaimana yang melatar belakangi lah pendirian LKK yang pada zaman dahulu kala itu ya,
bagaimana Isti sebagai sekarang aktivis yang meneruskan ya, bagaimana kira-kira untuk meneruskan pendirian LKK ini di kampus? Kalau sejauh ini yang bisa kami lakukan ya tetap melaksanakan kegiatan yang sudah istilahnya kita bilang turun-temurun tapi tetap berinovasi gitu kan. Jadi kalau saatnya kita dulu hanya fokus mungkin di teater gitu kan, kalau sekarang kita kembangkan di sastra juga kita kembangkan, tari, di make up. Sekarang kan juga apalagi dengan perkembangan zaman ini juga kan teknologi itu makin maju kan, nggak bisa kita hentikan dan harus kita ikuti sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun kami tetap aktif di teater, tapi di samping itu kami mencari bibit-bibit yang berjalan di sastra, tari, make up dan juga lainnya sampai musik pun. Gitu kan. Oh, jadi sekarang tidak hanya di mengelola teater ya, Iya. tapi ke cabang-cabang yang lain. Iya. Wah, ini teater LKK ini sudah seperti apa ya, event organisasi ya, impresario ini, ya kan? Jadi semuanya ada, ya, semuanya ada. Nah, kemudian menghadapi tantangan lah ya, menghadapi tantangan globalisasi sekarang ini. Kebetulan kan namanya teater LKK kan berada di kampus ya. Iya. Bagaimana terjaga kebudayaan ya. Nah, ini bagaimana menghadapi tantangan kebudayaan ya, tantangan global ini. Teater LKK. Kalau menghadapinya kami mengikuti perkembangan kebudayaan dan teknologi itu sendiri kan gitu. Jadi misalnya kita kan ada aplikasi sosial media, jadi kami pun yang masih aktif di LKK ini mengikuti dan kita bilang mengembangkan dan membagikan kegiatan-kegiatan kita di sosial media tersebut. Jadi nggak hanya seputar anak-anak kampus Universitas Negeri Medan aja nih yang tahu kegiatan kita, bahkan sampai di luar kota, luar provinsi juga tahu kegiatan kita apa aja. Oh, itu dalam bentuk digital ya? Bentuk digital. Apa media sosial? Iya. Di apa namanya? Apakah Instagram ataukah TikTok atau apa? Saat ini kita yang aktif ada 3 kan, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Oh, 3. Iya. Ya, ini pemirsa. Jadi teater LKK ini sudah apa ya? Sudah menyesuaikan zaman ya. Jadi mereka tidak hanya berekspresi di atas panggung ya kepada penonton, tetapi juga mengembangkan diri, mengembangkan saya dengan media sosial. Jadi tinggal diklik teater LKK di Instagram, muncul itu ya? Muncul nggak langsung. Seperti itu. Nah, kira-kira sekarang anggotanya ada berapa nih? Untuk saat ini data terakhir kita punya 52, sekitar 50 anggota. Kalau keseluruhan dari tahun 88 ada berapa? Bisa bentuk Ya. kota kayaknya. yang paling banyak zaman ketua Iqbal. Iya, sudah bisa dapat 1 kursi di fraksi gitu. Jadi punya PRD. Kalau nggak salah ratusan, 250 orang. Iya, bayangkan kalau satu angkatan masuk misalnya 50 orang gitu ya. 1 tahun 50 kali 34 berapa tuh? Iya. Ya kan? Iya. Nah ini kan teater LKK ini kan berada di kampus ya, di kampus keguruan ya. Isti jurusan apa? Isti jurusan pendidikan guru sekolah dasar ya. Apakah ini betul-betul menunjang aktivitas untuk di latar belakang pendidikannya nanti? Kalau sejauh ini Isti yakini menunjang, sangat menunjang sih Kak, karena kita kan sebagai guru juga punya peran sebenarnya kan ketika kita menghadapi berbagai macam karakter anak nantinya. Justru di teater LKK sudah belajar nih menghadapi karakter orang-orang, baik itu anggota maupun Isti di dalam naskah itu kan kita memahami berbagai karakter juga kayak gitu kan. Jadi Isti rasa sangat menunjang. Perlu saya bantu ini. Sangat menunjang. Perlu saya tambah ini. Silakan. Iya. Ini kan tantangan dari teater Yang pertama didengungkan oleh ketua jurusan itu Bapak Alimuddin Lubis. Itu adalah calon guru ketua jurusan bahasa Indonesia tahun 86, Bapak Alimuddin Lubis. Dia mendengungkan calon guru perlu bekal ilmu keteateran. Wah, itu pula ya? Iya. Berarti main teater lah gurunya. Maka terus saya tulis tuh di koran kreatif, koran kampus. Saya kan lihatnya tuh. Iya. Paling. Jadi begini garis besarnya. Kelas itu media kita berperan. Nggak selamanya sih
kita menghadapi anak itu pakai senyum aja, sebab karakter anak kan lain-lain. Ada anak yang agak sedikit kita, ada yang perlu berbagai karakter anak itu kita kondisikan dalam peran. Ya. Teater kan belajar peran. Iya. Mungkin suatu saat kondisi belajar mengajar itu bisa menjadi lancar Iya. dengan dilihatnya kita kok nampak tegas. Atau mungkin celah anak terbuka untuk belajar ketika kita berbuat peran ceria di depan kelas. Maka kesimpulannya gurunya itu bisa berpura-pura berperan ya. Peran ya. Kalau dia di rumah mungkin sedang susah, tapi dia bisa tetap ceria di kelas. Oh. Atau kalaupun dia gembira, kalau dia memandang ada itu tingkah laku anak yang perlu dibentuk untuk harus agak marah itu, dia harus bisa pura-pura marah. Tapi marahnya guru nggak di sini dulu, sekedar untuk pembinaan. Nah, berarti kan calon guru perlu bekal ilmu pengetahuan. Semua jurusan loh. Pas udah saling saling isi mengisi ya. Pas lah ya. Iya, Teater itu untuk dunia keguruan. Pas lah. Jadi gurunya bisa sebagai aktor, Iya. juga bisa sebagai sutradara, Bisa. juga bisa tulis skenario. Iya. Ya kan? Tulis skenario gimana ya? Kegiatan teater itu semua kan. Iya ya, sangat menunjang ya. Iya. Kalau teater ini bagi kampus ya. Iya. Sehingga kan sayang ya kalau mahasiswa itu tidak memasuki teater gitu ya, dunia teater ya, karena dunia untuk sendiri. Nah kemudian pemirsa, teater LKK ini beberapa waktu yang lalu ikut mengisi acara ulang tahun ya, ulang tahun harian Mimbar Umum, ulang tahun yang ke 76. Untuk itu coba kita lihat dulu cuplikan penampilan teater LKK pada hajatan Mimbar Umum. Boleh. Saja orang lapar. Karya W.S. Rendra. Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam. Jutaan burung-burung gagak bagai awan yang hitam. Oh Allah, burung gagak menakutkan dan kelaparan adalah burung gagak, selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Kelaparan adalah batu-batu karang di bawah wajah laut yang tidur
adalah mata air penipuan, adalah pengkhianatan kehormatan. Seorang pemuda yang gagah akan menangis terseduh melihat bagaimana tangannya sendiri meletakkan kehormatannya di tanah karena kelaparan. Kelaparan adalah iblis. Kelaparan adalah iblis yang menawarkan kediktatoran. Kelaparan adalah tangan-tangan hitam yang memasukkan segenggam tawas ke dalam perut para miskin. Oh Allah, kami berlutut. Mata kami adalah matamu. Ini juga mulutmu. Ini juga hatimu. Dan ini juga perutmu. Perutmu ya Allah. Perutmu menggenggam tawas dan pecahan-pecahan gelas kaca. Oh Allah, betapa indahnya sepiring nasi panas, semangkuk sop, dan segelas kopi hitam. Oh Allah, kelaparan adalah burung gagak, jutaan burung gagak bagai awan yang hitam menghalang pandangku ke sorgamu. Terima kasih. Demikian peserta, wah tadi sudah kita saksikan ya. Ketika itu mempertunjukkan visualisasi puisinya W.S. Rendra. Apa judul itu? Saja orang miskin. Saja orang miskin ya. Ini mengapa mengangkat cerita itu kayak itu? Sebenarnya kan Kak, kalau dibilang kenapa, karena itu kok puisi pertama yang kami lihat yang bisa nih kita visualkan. Kebenaran juga mereka sama anggota-anggota baru, adik kita paling kecil lah. Yang kakak saat ini. Musuhnya ya? Ya, kata 33. 33. Gitu. Jadi ada salah satu yang mengatakan, Kak, gimana kok kita garap puisi ini, gitu kan? Oh boleh, itu konsepnya gimana? Jadi kami diskusikan bareng-bareng tuh Kak. Kita diskusikan bareng-bareng. Oh ya kayak ini aja cocok, karena semakin kesini juga kita lihat, mohon maaf, misalnya orang-orang yang kurang mampu ini lebih di belakangkan seperti itu ya Kak ya. Tidak terperhatikan. Jadi gimana nih kalau kita angkat isu ini, gitu sih kemarin kenapa diangkat puisi? Ya bagus itu ya, isunya isu sosial ya, Sosial. tentang kesenjangan sosial memang mengingatkan kepada kita semua bahwasanya tidak semua orang itu maju dan berhasil dalam proses pembangunan, tapi ada juga orang-orang yang tidak terperhatikan ya dalam proses pembangunan. Antara lain itu disorot oleh W.S. Rendra ya di puisi Saja Orang Lapang. Oh saja. Ya, Saja Orang Lapang. Nah, selanjutnya mungkin ini Joy Aska. Ya, kita tanyakan ya, antara berapa tadi? 32. Mengapa memasuki teater RKK ini? Begitu banyaknya kegiatan kampus ya di Unimed gitu ya. Untuk saya pribadi, kenapa saya masuk ke teater LKK Unimed? Karena dari SMP itu saya sudah menggeluti teater. Oh.
SMK juga. Di SMP kan SMP Negeri Medan itu teater Bahtera. Saya udah menggelutin teater, terus berkelanjutan juga di SMK, dan karena di saya masuk Unimed ada teater NHK, saya lanjutin lah juga teater saya. Kalau saya juga jurusan saya seni pertunjukan, tapi saya tetap mau berorganisasi, kan beda ya, berteater di organisasi dan kita berteater di akademik gitu. Oh iya, soalnya kan kuliahnya di jurusan seni pertunjukan. Iya. Berarti kan bekal teaternya sudah cukup. Ya kan, pengalaman di SMP tadi, SMP dan SMK juga berteater gitu. Sampai nyemplung lagi di LKK gitu ya. Nyemplung lagi itu untuk organisasinya begitu. Iya. Ya. Itu memang tidak ada halangan ya, tidak ada hambatan dari jurusan ke apa? Halangan sih tidak ada, paling jadwal saling bentrokan, sama-sama berproses nih dua-dua. Jadi kadang kalau misalnya ada jadwal yang berdekatan, jadwal prosesnya jadi bentrok, jadi harus dipilih salah satu, tapi tetap dikelutin dua-dua gitu. Oh gitu. Iya. Jadi memang Bang Ipo dulu sekarang di Unimed ini, ya Unimed kan dulu dalam dulunya kan IKIP, Iya. ya kan, khusus guru, ya kan, ternyata kan sejak konversi di universitas tidak hanya jadi guru gitu, tapi ada ilmu-ilmu murni yang lain, antara mungkin yang seni pertunjukan. Iya, seni pertunjukan. Seni pertunjukan berarti kan ini sarjana seni, bukan sarjana pendidikan, ya kan, berarti kan tantangannya sangat kuat jadinya di LKK itu ya, dan itu menjadi keberuntungan jadinya ya. Nah sementara isi dari non seni jurusannya, nah, jurusan apa? PGSD. Iya. Wah ini jadi tantangan nggak ini kira-kira LKK-nya? Kalau dibilang tantangan yang sampai berat kali kayaknya enggak, Enggak, ya? karena hampir sama Aska, istri juga dari SMP udah dulu di teater Teater, juga, wah. gitu. Jadi udah istilahnya udah lama nih kenal LKK gitu, cuma belum tahu maksudnya masuknya gimana, itu dalam seperti apa, hanya sekedar oh ini teater kampus yang paling keren LKK gitu, itu sebenarnya pengennya iya gitu. Jadi Pada masa SMP, SMK itu teater Wah LKK itu itu terdengar. itu nama legenda itu sudah dikenal sejak masa anak-anak sehingga jadi idola mereka. Wah ini berhasil lah ini. Bagi saya, Iya. lahirnya seni pertunjukan. Iya. Itu bukan saingan, Bukan ya? justru bertambahnya mitra. Iya, benar. Oh. Karena begini, kan pada mulanya kami mendirikan teater itu sebagai seni yang kompleks, ya, seni yang kompleks. Kadang-kadang kita kepingin nyanyi loh, gitu kan. Bisa kok nyanyi di teater, ya. Kepingin baca puisi, bisa kok baca puisi di teater. Nah, kepingin tahu seni rupa itu macam mana, tengok-tengok lah penataan artistiknya macam mana, kan gitu kan. Jadi pada masa itu kami melakukan itu. Kita mau bikin pentas, nggak ada yang jurusan seni rupa ya. Tapi ada yang berpartisipasi, namanya Bang Rudi Pama. Seni rupa. Iya, seni rupa, gitu kan. Oke, kita perlu Musik. pemain yang banyak. Jadi tentara, jadi militer. Kita panggil Medwa. Iya. Main uang membuat teater LKK. Semua memperkuat teater gitu. Karena pergelaran kolosal ya. Iya. Maka sekarang ada seni pertunjukan. Alhamdulillah. Masuklah ke teater. Kalau Anda punya wawasan, punya ilmu, godok di situ. Biar tambah naik ke teater. Biar gak sia-sia kamu bidangnya dulu. Itulah namanya saya. Jadi betul-betul nyambung ya. Iya, Semua nyambung. lulusannya ya. Nah, isi kira-kira sekarang program LKK ini apa? Apa program saja? kalau program kita untuk keseharian kita ada kelas Kak, kelas seni. Jadi kelas seni itu ada kelas teater, ada kelas sastra, kelas tari, sama juga kelas makeup karakter. Nah jadi 4 kelas ini setiap minggu kita udah punya jadwal dengan masing-masing pematerinya. Pemateri kita juga nggak jauh-jauh dari kakak-kakak kita juga Kak. Alumni atau senior-senior? Kakak-kakak alumni. Alumni. Jadi terus nyambung rupanya. Iya. Dengan alumni. Iya, Kak. Sama dalam waktu dekat ini kita juga ada orientasi teater. Orientasi untuk teater. anggota baru kita angkatan 34 sekarang. Angkat 34 ya. 34. Terus nanti setelah proses orientasi ini kita bakal masukin namanya latihan
insya Allah kami masih proses latihan sih Kak di kelas teater untuk pementasan. Dan juga ikut-ikut lomba lah Kak, lomba. Dan dalam waktu dekat insya Allah juga akan melaksanakan lomba tingkat nasional. Insya Allah dalam proses ini Kak. Lomba tingkat nasional ya. Oh jadi sistem rekrutmen di teater RKK itu tadi sistem orientasi ya? Iya, orientasi kemudian latihan rutin. Kemudian baru kita ada namanya Festival de Koku. Festival de Koku. Nah, ini Festival de Koku ini apa nih tujuannya? Tujuannya tahap akhir lah kalau kita bilang. Dalam proses anggota. Iya. Masih calon anggota hijau gitu ya. Anggota hijau. Itu berapa lama rentang waktunya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nah, kemudian mereka ikut Festival de Koku, kemudian setelah itu apa? Jadilah anggota biasa. Anggota biasa, dilantik Gitu, di Festival de Koku kita. dan menjadi pakaian kayak gini lah ya. Iya, pakai amatir. Iya. Wah, saya nggak pakai nih. Mari kita pakai ini. Ya, jadi pemirsa itulah rekrutmen untuk calon anggota buat LKK, dan usia teater LKK ini sudah memasuki usia 35 tahun lah nanti pas bulan Desember ya, persis Desember. Jadi ini 34 antara 34 dan 35. Ini kalau tingkat usia manusia ini sudah matang lah nih. Sudah matang lah nih. Nah, kira-kira itulah hasil perbincangan kita. Teater LKK ini merupakan legenda teater kampus di Sumatera Utara. Dari usianya yang 35 tahun itu berarti alumninya sudah banyak, sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di luar Indonesia, setahu saya, ya, ada yang di Malaysia dan menjadi dosen di sana, menjadi guru, menjadi pensyarah ya di Negeri Sembilan dan di Kuala Lumpur di Malaysia. Bahkan di Malaysia itu ada juga alumni LKK itu yang menjadi tentara diraja. Wah, tentara diraja Malaysia. Wah, itu sohib saya itu satu kelas saya itu kayak gitu kan. Wah, dari cincin dari Malaysia itu. Jadi memang LKK-nya sudah terkenal lah kemana-mana, sudah di mana-mana, bahkan sudah ada yang menjadi kepala sekolah, ada menjabat ya pejabat eselon 3, eselon 2 ya, almarhum Kak Heri Sibarani ya sudah mencapai pada menjadi kepala dinas ya di Provinsi Lampung ketika itu ya. Jadi sebelum saya tutup mungkin Bang Ipul selaku sesepuh ya, bagaimana untuk memotivasi mahasiswa untuk terus berkarya, beraktivitas di teater kampus terus. Ya, sebagai kata-kata motivasi dari saya Ya. buat adik-adik ya, itu sederhana ya. Karena ini yang memicu saya sehingga saya mau melakukan aktivitas. Berbuatlah agar orang tahu, berkaryalah terus agar orang tahu bahwasanya ada kualitas yang spesial dari dalam diri kamu. Ini Itulah cute dari Bang Ipul. Dari istri bagaimana? Ya. Kalau dari istri sejauh ini lakukan apa yang kamu sukai apa yang kamu lakukan. Ada sukai juga mana ditanggung jawab ya. Iya. Oke, mantap. Dari Aska bagaimana? Apa ya? Nah, apa? Ya. Baik, pemirsa, mari kita menikmati ini dulu. Oh, yes. Kita nikmati buah segar ini sambil kita nikmati. Ini juga kuliner ini bagian dari kebudayaan ini, karena orang Indonesia pasti banyak, ya kan, buah-buah yang seperti ini. Kemudian ini teh ya, kali ini kita ngeteh ya, karena yang hadir ada dua perempuan yang ngeteh gitu. Kalau kita ngopi ya. Ya, pemirsa, demikian siaran kita rubrik budaya Mimbar TV pada kali ini. Kerabat kerja Mimbar Umum mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir dan juga kepada pemirsa. Selaku pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Fausubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemirdaksi Bapak Nadirin, teknisi Zaim dan Rizky, serta saya sendiri pembawa acara Suyadisa. Ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ahoy, yahoo, oi di sana. Salam PHB, kulonu. Assalamualaikum